Langsung dari saya, Komando Aksi Pengganyangan Malaysia. Menurut paham kerjasama bebas aktif dan bersikap netral, telah membuat Indonesia terbebas dari sejumlah gesekan dengan negara lain, terutama bila mengancam integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah berkonflik dengan sejumlah negara yang nyaris memicu Perang Dunia Ketiga. Bahkan, ada sengketa yang masih berlangsung hingga saat ini dan memicu agresi terbuka. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia masih kerap terjadi terutama soal sengketa pulau dan perbatasan negara. Namun tahukah kamu, pada tahun 60-an Indonesia dan Malaysia hampir terlibat perang terbuka. Konfrontasi Indonesia-Malaysia di masa lalu disebut-sebut nyaris menciptakan Perang Dunia III. Hal tersebut dipicu oleh penolakan Presiden Soekarno yang tak setuju dengan rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri atas Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Presiden Soekarno beralasan pembentukan federasi tersebut hanya akan membuat Malaysia jadi boneka Inggris yang bakal mengancam kemerdekaannya Indonesia. Demi membatalkan pembentukan federasi tersebut, Soekarno membentuk Operasi Ganyang Malaysia. Operasi Ganyang Malaysia dilakukan dengan cara melakukan infiltrasi militer dan gerilya ke wilayah Malaysia, terutama di Sarawak pada 1964. Aksi ini lantas menimbulkan reaksi keras dari negara-negara persemakmuran Inggris yang menjadi sekutu Malaysia seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan India. Mereka menyiagakan ribuan pasukan untuk membantu Malaysia melawan Indonesia. Dan hanya itu, Amerika Serikat juga turut campur tangan dalam konflik ini. Selain karena memiliki perjanjian keamanan dengan Australia, Amerika juga khawatir dengan posisi Indonesia yang cenderung berkiblat ke blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Rusia dan Cina. Apalagi saat itu Amerika sedang berperang di Vietnam Selatan melawan komunis Vietnam Utara yang didukung oleh Rusia dan Cina. Jika konfrontasi Indonesia-Malaysia berubah menjadi perang terbuka, bisa dipastikan bahwa Rusia dan Cina akan ikut membantu Indonesia sebagai sekutu ideologis. Hal ini berarti bahwa blok timur dan blok barat akan saling berhadapan secara langsung di Asia Tenggara. Perang dingin yang selama ini hanya berlangsung secara tidak langsung bisa berubah menjadi Perang Dunia III. Untungnya saja hal itu urung terjadi. Amerika ternyata belum siap untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga dan berusaha menyelesaikan konfrontasi ini secara damai dengan melobi Bung Karno lewat agen-agen CIA. Di sisi lain, ada juga peran penting dari Letjen Soeharto dan Kolonel LP Mordani yang diam-diam melancarkan operasi intelijen untuk mengakhiri konflik ini. Pada tahun 1966, setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Bung Karno, Operasi Ganyang Malaysia resmi dihentikan oleh pemerintahan baru di bawah Soeharto. Konflik Indonesia-Malaysia pun berakhir secara damai tanpa memicu Perang Dunia Ketiga. Pada 2021 lalu, untuk pertama kalinya sekelompok relawan asal Provinsi Sepik Papua Nugini atau PNG mengumumkan bergabung dengan separatis Papua Barat. Mereka menyatakan siap berperang melawan TNI Polri untuk memerdekakan wilayah tersebut. Pengumuman itu dipublikasikan oleh Tidningen Global, majalah yang berbasis di Swedia pada 6 Mei 2021. Dalam sebuah video yang beredar, para relawan Papua Nugini ini terlihat seperti tentara. Mereka memakai celana dan baju loreng, namun dalam video itu tidak disebutkan lokasi tempat mereka berada. Tentu saja pernyataan perlawanan tersebut hanya diklaim oleh segelintir orang yang mengaku sebagai orang PNG. Sebab di sisi lain KKB Papua justru disebut mengkhawatirkan Papua Nugini terutama bagi warga sipil PNG. Asalnya, banyak anggota KKB Papua nekat masuk Papua Nugini dengan alasan menjenguk keluarga, tetapi ketika pulang mereka membawa senpi. Hal itu membuat warga sipil Papua Nugini cemas. Mereka takut jangan sampai ada insiden yang menimbulkan duka di kalangan mereka. Masih terkait Papua Barat, negara kecil di Samudra Pasifik ini sudah beberapa kali menunjukkan perlawanan dan antipati pada kedaulatan Indonesia. Sejak 2016,
delegasi Vanuatu dalam sidang umum PBB kerap mengangkat isu Papua. Saat itu, Vanuatu bersama dengan negara kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua. Mereka pun mendesak RI supaya memberikan kebebasan Papua untuk menentukan nasib mereka. Kemudian pada 2017, Vanuatu kembali membawa isu yang sama pada sidang umum PBB ke-72. Bahkan pada 2019 dan 2020 hingga 2021, Perdana Menteri Vanuatu Charlotte Salwai Tabimasmas dan Bob Logman lagi-lagi kompak menyinggung catatan HAM yang buruk di Papua. Mereka bahkan meminta PBB untuk mengunjungi Papua untuk melakukan penilaian secara independen. Dengan Perdana Menteri Bob segera dibantah oleh diplomat Indonesia Cindy Nurfitri. Dia mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM hingga melakukan tudingan asal dan itu pemelintiran fakta. Laut Cina Selatan atau LCS merupakan teritori yang sering dipersengketakan oleh Cina dengan negara-negara Asia Tenggara tak terkecuali Indonesia. LCS merupakan suatu wilayah yang membentang seluas 1,4 juta mil persegi di Samudra Pasifik yang melintasi berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Secara ekonomis, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya hasil laut. Perairan ini juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di LCS. Dari aspek strategis, perairan tersebut merupakan salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi beberapa jalur pelayaran dan sebagian besar industri logistik dunia. Khusus dengan Indonesia, sengketa tersebut terkait klaim Cina atas Laut Natuna Utara. Klaim Indonesia didasarkan pada deklarasi Juanda yang telah disetujui PBB. Indonesia dengan tegas mengatakan, ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah konvensi PBB tentang hukum laut. Saat itu Indonesia giat melakukan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah tersebut. Sementara klaim Cina yang sudah menguasai hingga 80% LCS didasarkan pada garis batas Laut Cina Selatan yang menyerupai huruf U. Dimulai dari perairan mainan, dan berakhir di sebuah timur perairan Taiwan. Batas tersebut ditandai oleh Cina dengan demarkasi 9 garis putus-putus atau The Nedas Line yang disebut juga sebagai lidah sapi atau Kauchon. Karena itulah pada akhir 2021, Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Hingga hari ini sengketa tersebut masih belum menemui jalan keluar. Cina memang paling agresif mengklaim berbagai wilayah LCS dan tak ragu berkonfrontasi dengan Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Sikap gencar Cina tersebut bahkan disebut-sebut bakal menjadi salah satu pemicu Perang Dunia III. Hal itu disampaikan oleh Rebecca Strating, Direktur LA Trop Asia, sekaligus seorang profesor politik dan hubungan internasional di Universitas La Trobe, Melbourne. Dengan kekuatan militer terkuat nomor 2 di dunia, maka bukan tak mungkin Cina akan menyelesaikan konflik yang seolah tak ada ujung tersebut dengan melakukan agresi ke negara-negara Asia Tenggara yang dianggap merebut teritorinya termasuk Indonesia. Meski berpotensi menimbulkan konflik yang melibatkan aparat militer, namun masing-masing negara pasti menyadari efek domino bila hal tersebut terjadi, terutama menyoal konflik di Laut Cina Selatan. Konflik tersebut akan membawa kelesuan ekonomi yang bakal menyebar ke seluruh dunia. Namun di sisi lain, arogansi Cina yang berupaya mencaplok hingga mungkin 100% LCS adalah sebuah tantangan yang membuat konflik tak akan pernah berakhir.